Singkat cerita, setelah kedua pengantin tersebut menyelesaikan acara pernikahannya, mereka kemudian dijemput oleh para centeng dengan dalih akan diberikan hadiah oleh pemimpin proyek. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang jembatan terkenal yang terletak di antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Jembatan ini terkenal dengan kisah seram dalam pembangunannya. Kisah seram bagaimanakah yang dimaksud? Ini dia pembahasannya. Jembatan Cirahong merupakan jembatan yang melintas Sungai Citanduy yang merupakan penghubung antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya. Jembatan ini selesai dibangun pada tahun 1893. Area di sekitaran jembatan ini amatlah sangat memanjakan mata, namun di balik keindahan alamnya terdapat suatu kisah seram dalam pembangunannya. Kisah ini bermula ketika pemerintah kolonial Belanda hendak melakukan pembangunan jembatan Cirahong saat itu. Jembatan Cirahong akan digunakan sebagai jalur kereta api dan juga jalan kendaraan biasa lainnya. Sebelum melakukan pembangunan, pihak kolonial ini meminta saran kepada sesepuh desa tersebut yang bernama Sukasna. Lalu menurut Sukasna ini, pembangunan tidak akan berhasil karena akan diganggu oleh gangguan-gangguan mistis. Karena dianggap tidak masuk akal, pemerintah kolonial pun mengabaikan apa yang dikatakan oleh Sukasna. Namun ternyata proses pembangunan mendapatkan hambatan-hambatan yang di luar nalar, seperti air sungai yang tiba-tiba naik padahal sedang tidak turun hujan dan cuaca sangat cerah saat itu. Tentunya hal ini sangat mengganggu proses pembangunan jembatan, khususnya dalam pengerjaan pondasi. Lalu pihak pemerintah kolonial Belanda saat itu pun teringat akan hal yang disampaikan oleh sesepuh desa waktu itu. Mereka pun kembali menghubungi Sukasna untuk meminta bantuan. Lalu singkat cerita, Sukasna ini melakukan komunikasi dengan makhluk penghuni lokasi tersebut, yang ternyata merupakan siluman ular yang bernama Nyai Odah dan Aki Bohang. Menurut Sukasna, Nyai Odah dan Aki Bohang ini merasa terganggu dengan aktivitas pengerjaan pembangunan jembatan. Terlebih pihak pembangun tidak meminta izin kepada mereka. Mereka akan memberikan izin pembangunan dan akan menjaga jembatan tersebut agar tetap kokoh dengan syarat meminta tumbal pengantin yang tampan dan cantik, perjaka juga masih perawan, dengan maksud akan dijadikan anak angkat oleh kedua siluman ular tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk sesat tersebut, tersiar kabar bahwa salah satu buruh proyek jembatan akan melangsungkan pernikahan. Siasat jahat pun kemudian disusun oleh pihak pemerintah kolonial Belanda. Mereka menyuruh para centeng atau pengawal para pemimpin untuk melakukan penculikan terhadap pasangan pengantin tersebut. Singkat cerita, setelah kedua pengantin tersebut menyelesaikan acara pernikahannya, mereka kemudian dijemput oleh para centeng dengan dalih akan diberikan hadiah oleh pemimpin proyek. Lalu mereka ini dibawa ke dasar pondasi jembatan, yang dimana di dasar tersebut sudah disiapkan sesajen tentunya oleh si Sukasna. Bangsat kau! Singkat cerita, pasangan pengantin tersebut pun kemudian diikat. Mereka sempat melakukan perlawanan namun tidak sanggup karena yang melakukannya lebih dari satu orang. Kemudian dalam keadaan terikat, mereka pun kemudian dimasukkan ke dalam lubang pondasi jembatan. Saat melakukan hal tersebut, tidak ada pekerja lain yang tahu karena dilakukan menjelang malam hari. Lalu dengan dalih melakukan lembur, para pekerja lain pun dipanggil kembali. Lalu disuruhlah mereka untuk melakukan pengecoran saat itu juga. Tubuh kedua pengantin baru tersebut pun kemudian ditimbun dengan adonan semen alias dicor hidup-hidup, hingga akhirnya mereka pun terkubur dalam pondasi jembatan Cirahong. Sangat tragis anjing. Sangat tragis sekali nasib kedua pengantin baru tersebut, dan tentunya yang paling jahat adalah pihak pemerintah kolonial Belanda, para centeng dan Sukasna alias sesepuh desa saat itu. Diyakini bahwa jasad kedua pengantin tersebut masih terperangkap di pondasi jembatan Cirahong hingga saat ini. Lalu arwah mereka pun masih tetap menghuni bagian tengah pondasi jembatan. Lalu di sisi kiri dan kanan terdapat dua penghuni siluman ular yang menjadi penjaga jembatan Cirahong tersebut, yaitu si Nyai Odah dan Aki Bohang. Percaya benar atau tidaknya menjadi keputusan masing-masing, karena memang di Indonesia cerita tentang tumbal selalu menyelimuti setiap proyek pembangunan yang ada.
Jadi mungkin inilah maksudnya kenapa para orang tua zaman dulu sering melarang anak-anaknya untuk bermain di area proyek. Mungkin takut diculik atau bisa juga dijadikan tumbal. Tumbal. Walaupun begitu, mungkin maksud lainnya adalah karena area proyek kan memang area yang berbahaya untuk anak-anak. Jadi bukan semata karena hal mistis atau dijadikan tumbal belaka. Selain cerita menyeramkan di balik pembangunannya, ternyata jembatan Cirahong ini pun menjadi lokasi yang sering dijadikan untuk bunuh diri. Dan menurut warga sekitar, mereka yang bunuh diri ini karena dibisiki oleh sosok yang dikenal dengan sebutan Eyang Rahong. Jadi ini tokoh yang baru lagi. Setelah tadi ada Nyai Odah dan Aki Bohang, ini ada yang baru lagi namanya Eyang Rahong. Lalu menurut warga biasanya pada malam-malam tertentu akan terdengar suara sayup-sayup, suara gamelan yang dimainkan dengan sangat merdu. Dan biasanya jika pada malam harinya terdengar suara gamelan, maka esoknya akan ada kejadian bunuh diri di jembatan tersebut. Seperti yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021, di mana seorang pria berusia 45 tahun ditemukan tewas setelah ia melompat dari jembatan tersebut. Lalu diketahui bahwa pria tersebut sebelumnya sempat mampir ke warung bakso dan ia pun sempat curhat kepada pemilik warung tersebut bahwa ia sedang sakit hati oleh seorang wanita dengan alasan akan buang air kecil, tetapi ternyata justru ia malah naik ke atas jembatan lalu melompat hingga meninggal dunia. Setelah sekitar selang 1 bulan pasca kejadian, pria Parubaya tersebut bunuh diri di jembatan Cirahong. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2021 terjadi kembali aksi bunuh diri. Kali ini seorang pemuda ditemukan sudah meninggal dunia setelah melompat dari jembatan. Lalu sebelum ia melompat dari jembatan tersebut, ia sempat menyimpan kendaraan sepeda motornya di sebuah warung. Lalu menurut warga yang melihatnya, pria ini tanpa sebab tiba-tiba saja langsung berlari ke arah bagian atas jembatan yang merupakan rel kereta api. Kemudian ia melompat begitu saja. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa pria ini terjatuh karena sempat akan melakukan selfie atau swafoto. Ia meninggal karena membentur batu saat setelah terjatuh dari jembatan. Diketahui bahwa pemuda ini bernama Anggi, asal Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Menanggapi banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi di jembatan tersebut, atas kebaikan warga dan pemuda setempat, mereka pun dengan sukarela melakukan penjagaan di area sekitar jembatan. Berkat aktivitas tersebut membuat aksi bunuh diri menjadi turun secara drastis. Tercatat hanya ada 2 kasus bunuh diri di tahun 2021 ini, yaitu si pria Parubaya yang berusia 45 tahun dan pemuda yang bernama Anggi tadi. Menurut orang Sunda, mereka yang melakukan bunuh diri adalah mereka yang sudah kapoekan atau sudah putus asa. Kapoekan ini diambil dari kata bahasa Sunda yaitu poek atau gelap. Jadi hatinya ini sudah gelap, jadi sudah galau dan tidak tahu harus melakukan apa, dan akhirnya melakukan aksi bunuh diri. Lalu menurut Bapak Amir yang merupakan warga sekitar jembatan Cirahong, rata-rata mereka yang melakukan bunuh diri merupakan orang-orang yang asalnya jauh dari jembatan Cirahong. Bahkan menurut beberapa warga sekitar disebutkan bahwa para penghuni jembatan Cirahong ini masih meminta tumbal. Tetapi para penghuni itu mendatangkan langsung tumbal mereka untuk datang sendiri, yaitu dengan cara bunuh diri tadi. Jadi biasanya tumbal itu diberi, ini tumbal yang datang sendiri. Kemudian sering juga warga mendengar suara tangisan seorang perempuan, tetapi wujudnya itu tidak ada. Dan bahkan sering terjadi pula beberapa warga yang melihat sosok hewan seperti domba, namun saat ditangkap domba tersebut malah menghilang. Dan bahkan juga para warga sering melihat jenazah yang terbawa arus sungai Citanduy yang berada di bawah jembatan Cirahong. Meski kental dengan aroma mistis dan misteri yang menyelimutinya, ternyata jembatan Cirahong ini tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan, khususnya pada bulan Ramadan. Karena para warga sering berkumpul di jembatan Cirahong untuk ngabuburit. Dari kisah tumbal pengantin jembatan Cirahong ini dapat kita ambil pelajaran, janganlah kita percaya dengan keinginan makhluk gaib hingga kita harus berbuat keji terhadap orang lain. Percayakan semuanya kepada Tuhan dalam setiap melakukan aktivitas atau niat apapun. Bagaimanapun juga, Tuhanlah yang paling benar dalam memberikan petunjuk. Dan tetaplah berjuang dan bertahan dalam kondisi apapun, karena kemenangan akan datang kepada mereka yang bersabar dan tidak pernah berputus asa.
Dan ingat bahwa ujian Tuhan tidak akan melebihi kemampuan dari umatnya. Tak terasa kita sudah berada di akhir pembahasan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra pamit.